Anda itu jangan bikin malu orang NTT dong. Cobalah buat sebuah cuitan yang bermutu. Sudah jelas-jelas bahwa partai Anda adalah biang keroknya korupsi. Tapi kok berani-beraninya Anda berbicara soal pemberantasan korupsi? Menurut saya, jauh lebih terhormat dan lebih mulia jika Anda tabok saja Pak SBY itu, daripada Anda berkoar-koar soal korupsi yang pada akhirnya aib dari Partai Demokrat itu dibongkar kembali oleh netizen 62. Sadar Pak, umur Anda itu sudah semakin tua. Tolonglah lebih bijak dan lebih cerdas dalam mengeluarkan pernyataan-pernyataan ke media sosial. Salam waras dari saya, Putra NTT, untuk Anda, Beni Kabur Harman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Abraham Lincoln, mantan Presiden Amerika Serikat, pernah mengatakan bahwa jika ingin menguji karakter seseorang, berilah dia kekuasaan. Ternyata ada benarnya juga. Karena banyak orang yang ketika sudah berkuasa jadi berubah. Iya, kalau berubah ke arah yang lebih baik, itu bagus. Tapi kalau berubah ke arah negatif, artinya tinggal menunggu waktu kapan kejatuhannya akan tiba. Sebagai contoh, ketika seseorang berkuasa dan auto berubah ke arah yang lebih buruk ini adalah Partai Demokrat. Partai berlambang bintang Mercy tersebut sebenarnya cukup beruntung. Pasalnya baru saja disahkan pada tahun 2003, pada tahun 2004 kadernya yakni Susilo Bambang Yudhoyono sudah berhasil terpilih jadi presiden. Coba kita bandingkan dengan PSI, Partai Berkarya, dan Partai Garuda yang pada tahun 2019 lalu menjadi peserta pemilu. Jangankan kadernya mau terpilih jadi presiden, masuk parlemen saja ketiga partai ini gagal. Di samping itu, pada pemilu 2004, Partai Demokrat juga berhasil meraih peringkat kelima perolehan kursi terbanyak di DPR. Puncaknya, pada pemilu 2009, partai ini menjadi partai pemenang pemilu dengan perolehan suara yang fantastis, yakni mencapai 20,4%. Susilo Bambang Yudhoyono pun berhasil terpilih jadi presiden 2 periode kala itu. Nah, setelah Partai Demokrat berkuasa 2 kali berturut-turut, inilah karakter aslinya mulai kelihatan. Ketika sudah dipercaya menjalankan proyek dengan anggaran miliaran rupiah, mereka pun satu persatu tumbang, yakni diciduk oleh KPK lantaran tidak kuat menahan godaan. Mulai dari ketua umumnya Anas Urbaningrum, ketua DPP Sultan Batogana, bendahara umum M. Nazarudin, Wasekjen Angelina Sondak, anggota DPR Amin Santono, hingga Dewan Pembina Partai Hartati Murdaya. Coba kita bayangkan, semuanya ini adalah pelaku korupsi. Dan itu pun baru sebagian. Masih ada banyak lagi nama-nama kader Demokrat yang tidak disebutkan, tapi telah menjadi biang keroknya korupsi. Padahal kalau kita ingat, slogan dari Partai Demokrat kala itu adalah katakan tidak pada korupsi. Ternyata aslinya
mari korupsi secara berjemaah, mumpung lagi berkuasa. Ini benar-benar pengecut dan benar-benar munafik. Lalu akibatnya apa? Kepercayaan masyarakat mulai berkurang kepada partai berwarna biru tersebut. Hingga pada akhirnya Partai Demokrat benar-benar kena sanksi sosial yang perolehan suaranya terus turun dari pemilu ke pemilu. Pada pemilu 2014, partai ini hanya mendapatkan 10,19% suara. Nyaris setengahnya berkurang bila dibandingkan perolehan suara pada pemilu sebelumnya. Sedangkan pada tahun 2013, Partai Demokrat pernah menggelar konvensi untuk menentukan siapa capres yang akan diusung. Salah satu peserta konvensi tersebut adalah manusia murtad si badut Yaman yang baru memperoleh nama yang baru dari Papua, yakni Yohanes Anies Rashid Baswedan. Tapi sayang, Dewi Fortuna lebih berpihak kepada Bapak Dahlan Iskan. Tapi karena perolehan suara Partai Demokrat tidak memenuhi ambang batas presidensial threshold 20%, akhirnya mereka pun tidak bisa mengusung mantan menteri badan usaha milik negara tersebut. Kecewa karena tidak jadi diusung sebagai capres, Dahlan Iskan pun memilih untuk berseberangan dengan Partai Demokrat ini. Jika Partai Demokrat mendukung Prabowo Hatta, maka Dahlan Iskan lebih memilih untuk mendukung Jokowi JK. Pada pemilu 2019, perolehan suara partai yang dikomandoi oleh AHY ini semakin merosot lagi, yakni hanya mendapatkan suara 7,77% atau berada di urutan ke-7 dari 9 partai yang berhasil lolos ke Senayan. Wajar bila kemudian kader Demokrat banyak yang cemas. Pasalnya, perolehan suara partainya bukan hanya sekedar merosot, tapi merosot tajam setajam silet. Padahal di sana ada oknum jenderal yang begitu diagung-agungkan sebagai ahli strategi, yakni Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Ternyata punya ahli strategi dan ahli-ahli yang lain seperti ahli menjahit nggak ada gunanya juga kalau citra partainya sudah jelek di mata masyarakat. Nah, tidak ada angin dan tidak ada hujan di saat ingatan masyarakat masih begitu kuat soal katakan tidak pada korupsi berjemaah itu. Tiba-tiba bak mimpi di siang bolong. Beni Kaburharman mengatakan bahwa Partai Demokrat terdepan dalam memberantas korupsi melalui akun Twitternya @BeniHarmanID. Dia mengatakan bahwa kita terdepan berantas korupsi karena korupsi itu telah membuat rakyat sengsara. Harusnya rakyat tidak susah, tidak miskin, dan bisa sekolahkan anak jika uang triliunan yang menjadi hak rakyat tidak dikorupsi. Sengsara rakyat, derita kita bersama. Pertanyaan saya dari rakyat jelata ini, apakah Bapak Beni Kaburharman ini tidak sedang sakit jiwa ya? Kok dengan seenak jidatnya dia berani menyodorkan cuitan ini ke media sosial melalui akun Twitternya ini? Mau taruh di mana mukanya Pak SBY itu? Lucunya lagi, tidak ada satupun pengguna Twitter yang membenarkan pernyataan anak buah dari AHY tersebut. Yang ada malah mereka satu persatu membongkar kembali bobrok dari Partai Demokrat ini. Dosa besar partaimu selama berkuasa adalah sebuah fakta. So, jangan ngomongin soal korupsi. Karena itu sama saja kamu meludahi muka Bapak SBY. Ujar pemilik akun Twitter @satrio4923 sembari menampilkan
jenis-jenis korupsi yang terjadi pada periode 2004 sampai 2014. Berikutnya lagi, mau berantas korupsi gimana Partai Demokrat? Besan SBY Aulia Pohan, mertua AHY saja di penjara 4 tahun gara-gara korupsi 100 M. Kasus Ibas dan Senturi yang perlu dibongkar. Kalau kader Partai Demokrat korupsi, paling terdepan gue percaya. Lanjut pemilik akun Twitter @marquez_93 yang juga menampilkan beberapa berita terkait keterlibatan Ibas dalam banyak kasus korupsi. Selanjutnya lagi, bodat longar, lu ngomong apa berak? Tutur pemilik akun Twitter @bejobek dengan nada kesal sembari menampilkan gambar kumpulan kader Demokrat yang korupsi, serta gambar editan foto SBY dan AHY dengan background Candi Hambalang. Yang di situ juga ditambahkan pesan SBY kepada AHY, ini karya Bapak, tolong dirawat dan dijaga baik-baik ya nak. Dan masih banyak lagi skakmat netizen lainnya kepada Bapak Beni Kabul Harman ini. Artinya apa? Kalau Partai Demokrat mau melakukan pencitraan, nggak usah deh memainkan isu korupsi. Karena bakal jadi blunder serta menampar SBY itu sendiri. Ujung-ujungnya pasti merugikan Partai Demokrat itu sendiri. Mending pakai isu yang lain saja, seperti kesetaraan gender, stunting, pendidikan, teknologi, digitalisasi, kejahatan cyber, dan lain-lain, daripada mereka berkuar-kuar soal isu korupsi dan infrastruktur. Pasti langsung disemprot oleh netizen 62. Begitulah kira-kira. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saatnya rakyat jelata yang bersuara.